Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani, peserta Latsar CPNS Polri tahun anggaran 2021. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang World of Government atau WOG. Apa itu World of Government? Menurut United States Institute of Peace, WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Menurut laporan APSC, ASEAN Political Security Community, WOG adalah agen layanan publik yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Mengapa WOG perlu dilakukan? Yang pertama, karena adanya dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, ego sentral atau siloisasi, di mana terjadi ketimpangan kapasitas sektoral. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat. Dan yang keempat, perkembangan teknologi dan informasi. Bagaimana WOG dilakukan? WOG dapat dipraktekkan dalam kontinum koordinasi sampai marker, di mana pelaksanaannya dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses marker. Bisa dilakukan dengan 1. Respon pemerintah terintegrasi, 2. Menghilangkan sekat sektoral, yang ketiga kerjasama antar instansi pemerintah, yang keempat kolaborasi, yang kelima koordinasi, dan yang keenam sinergitas. Praktek penerapan WOG terdiri dari 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dari permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Yang ketiga yaitu membentuk gugus tugas. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Yang keempat yaitu koalisasi sosial. Bentuk informasi dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Tantangan dalam penerapan WOG antara lain kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan. Permasalahan klasik dalam pelayanan publik yaitu 1. Jenis pelayanan bagaikan hutan belantara yang tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Kedua, masih tingginya ego sektoral. Ketiga, koordinasi yang tidak optimal dan disharmonisasi. Yang keempat, akses yang terbatas. Yang kelima, rendahnya partisipasi. Yang keenam, rendahnya mekanisme pengaduan. Dan yang ketujuh, penyalahgunaan wewenang. Praktek WOG dalam pelayanan publik terdiri dari pelayanan yang bersifat administrasi, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Yang kedua yaitu pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lainnya. Selanjutnya, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan namun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. 5 pola pelayanan dalam WOG antara lain 1. Pola pelayanan teknis fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pola pelayanan di sini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. Yang kedua yaitu pola pelayanan satu atap. Umumnya dilakukan pada satu tempat atau lokasi yang dikoordinir secara terpadu yang terdiri dari beberapa unit kerja terkait sesuai kewenangannya masing-masing. Misalnya samsat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Yang
ketiga yaitu pola pelayanan satu pintu. Adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Selanjutnya, pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. Misalnya yaitu pengurusan pelayanan paspor oleh kantor imigrasi dan pelayanan pembuatan akte kelahiran oleh kantor catatan sipil. Yang terakhir yaitu pola pelayanan elektronik, merupakan pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatis dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Best practice WUJ yaitu budaya dan filosofi. Yang kedua, cara kerja yang baru. Yang ketiga, akuntabilitas dan intensif. Dan yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan dan mendesain program dan pelayanan. Sekian dari saya pembahasan tentang WOG atau World of Government. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.